Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu dan para jamaah yang sempat hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini. Jadwalnya tidak seperti biasanya, juga termasuk jamnya tidak seperti biasanya. Tapi kalau niat kita itu memang betul-betul lillahi ta'ala, insya Allah tidak mempengaruhi apa-apa ya. Mudah-mudahan. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang memang Allah tentukan untuk manusia. Sehingga kita semuanya termasuk saya itu dibimbing menurut Al-Quran dan hadis Nabi supaya menerima apa yang Allah tetapkan untuk kita semuanya itu. Apa yang kita alami mulai lahir sampai pada hari ini dan apa yang belum kita alami mulai hari ini sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jelaskan dulu keterangan sahabat. Yang cerita adalah sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada waktu saya dan bersama-sama teman bersama Nabi itu duduk santai, tiba-tiba ada orang yang datang. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Orang itu pakaiannya putih bersih. Kira-kira kalau pakai bahasa kita itu habis disidrun mungkin gitu ya. Kemudian syadidu sawadi sya'r. Rambutnya masih hitam pekat. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak satu pun yang tahu di antara kita itu. La yura alaihi atharus safar. Tidak ada tanda-tanda orang itu dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak seorang pun yang tahu di antara kita. Jadi saya ulangi pakai bahasa kita. Sayyidina Umar cerita pada waktu kita ini sedang duduk, tiba-tiba ada orang datang. Orang itu pakai baju yang sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda orang ini dari perjalanan jauh, dan kita pun tidak ada yang tahu orang itu siapa ya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu duduk di depannya Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu lututnya itu didekatkan sama Nabi. Cara Jawane adu dengkul. Ya.
Kalau adu dengkul ndak apa-apa, yang ndak boleh itu adu apa iki? Sirah. Nek Surabaya ya apa yang namanya? Ndas. Ndak boleh itu. Fa asnada rukbadaihi ila rukbadaihi. Orang itu meletakkan lututnya pas berhadapan-hadapan dengan Nabi. Wa dha'a fakhidai ala wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu meletakkan ini telapak tangannya di pupunya Rasulullah SAW. Ada beberapa pertanyaan kemudian yang ada hubungannya dengan judul ini. Kemudian tanya sama Nabi, fa akhbirni ya Muhammad. Nah, orang itu ngomongnya ya Muhammad. Kalau ya Muhammad itu Nabi apa bukan ya? Kalau ya Muhammad itu sahabat apa bukan? Kalau manggilnya itu ya Muhammad, itu sahabat apa bukan? Lho jenengan ini kan wis suwe sing ngajine. Kalau sahabat ndak boleh memanggil Nabi ya Muhammad. Manggilnya apa? Ya Rasulullah. Ketemu di pasar ya Rasulullah, ketemu di masjid ya Rasulullah, ketemu di jalan ya Rasulullah, ketemu di mall ya Rasul. Ya pokoknya di mana-mana ya Rasulullah, tapi orang ini ya Muhammad. Berarti bukan Nabi. Bukan sahabat. Ya. Akhbirni anil iman. Ceritakan kepada saya. Iman itu apa? Jadi Nabi lo ditanya begitu. Akhbirni anil iman. Muhammad, tolong ceritakan sama saya, iman itu apa? Nabi menjawab, al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Berarti yang sudah panjenengan pelajari itu termasuk yang sekarang ini menjadi rukun apa? Iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kemudian hari akhir, ya Rasulullah Allah, hari akhir, kemudian yang terakhir tadi apa? Takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Berarti takdir Allah ada yang baik enggak? Ada yang tidak baik? Ada yang tidak baik? Oh, ini harus serius itu. Ada yang baik? Ada yang tidak baik? Nanti saya bahas itu semuanya. Wes, akhirnya orang itu meninggalkan tempat itu tadi. Ada pertanyaan lagi, tapi saya tidak saya omongkan di sini. Panjang soalnya. Kemudian setelah orang itu pergi, Nabi tanya sama Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Saya ingin tahu orang yang tanya-tanya tadi datang. Jawabannya Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Terus Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril mengajarkan kamu tentang agamamu. Nah sekarang saya tanya, berarti malaikat bisa menyerupa di luar serupa yang sebenarnya? Jawabannya ya. Cuma sampai sekarang belum ada orang yang cerita, saya tadi didatangi Israel Pak, kan belum ada. Belum ada orang yang cerita begitu. Tapi karena Rasulullah itu gurunya adalah Jibril, malak Jibril bolak-balik didatangi tadi. Berarti malak Jibril itu menerangkan tentang agamanya kepada Nabi, disaksikan banyak para sahabat. Yang menjadi bahasan kita salah satunya yang diterangkan tadi, yang dijawab oleh Nabi, antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu orang beriman kepada takdirnya Allah, baik yang dirasakan oleh manusia itu enak maupun tidak enak. Sekarang saya tanya sesuai dengan umurnya masing-masing, apakah mulai dari kita lahir sampai pada hari ini yang kita terima itu ada sesuatu yang menyenangkan, yang mengenakkan? Jawabannya ya. Dua,
Apakah kita mulai lahir sampai pada hari ini yang kita terima itu ada sesuatu yang kita rasakan tidak enak? Jawabannya iya. Berikutnya, andai kata ada sesuatu yang kita rasakan tidak enak mulai lahir sampai pada hari ini, itu benar apa tidak benar? Benar. Apakah keputusannya Allah tentang kita yang kita rasakan tidak enak itu ada yang salah? Jawabannya? Nah, mengapa kok tidak? Karena Allah itu punya al-asma'ul husna. Dalam bahasa kita, al-asma'ul husna itu nama-nama Allah yang baik. Betul ya? Nah, karakteristik daripada al-asma'ul husna, kalau nama-nama Allah itu baik, berarti sifat-sifat Allah juga baik. Betul ya? Kalau nama-nama Allah itu baik, sifat-sifat Allah itu juga baik, maka keputusan dan perbuatan Allah juga baik. Tetapi keputusan dan perbuatan Allah itu baik, kadangkala ditimpakan sama manusia, kepada manusia, dirasakan oleh manusia itu tidak enak. Ngerti maksud saya? Tapi tetap saja tidak boleh suudzon dan harus meyakini bahwa semua keputusannya Allah itu baik. Kalau orang boleh suudzon dan menyatakan keputusan Allah itu tidak baik, berarti orang itu meyakini ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti orang itu berpendapat meyakini bahwa nama Allah ada yang tidak baik. Ngerti maksud saya? Karena Allah itu antara nama, sifat, dan perbuatannya sama. Bingung? Nama, sifat, dan perbuatan sama. Kalau nama-nama Allah itu baik, berarti sifat-sifat Allah baik. Kalau sifat-sifat Allah baik, berarti perbuatan Allah juga apa? Baik. Walaupun dirasakan oleh manusia tidak enak. Makanya tak tanya tadi jenengan, mulai lahir sampai pada hari ini sesuai dengan umurnya masing-masing. Yang kita rasakan kadangkala enak, tidak enak, tapi tetap baik dan benar. Begitu loh orang percaya sama Allah dan beriman sama Allah. Mungkin ada benda, mungkin ada barang, mungkin ada fasilitas hidup, mungkin ada keluarga yang biasanya dengan kita bergurau ini, makan, minum, bercengkrama dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita tidak diuji oleh Allah yang berat-berat, ya kan? Tiba-tiba tidak ada. Ada enggak dialami orang begitu tadi? Namun demikian juga tetap tidak boleh apa? Suudzon. Sekarang saya tanya panjenengan tentang orang lain. Apakah ada orang yang kemudian ketika diberi sesuatu yang mengenakkan lalu orang itu berbangga-bangga? Orang lain, bukan kita. Ada apa tidak ada? Ada. Dua, dibalik sekarang. Apakah ada ketika Allah menimpakan sesuatu yang tidak enak pada manusia lalu orang itu sangat amat sangat susah sekali? Ada. Yang lewat kan tidak salah toh. Memang itu jalannya memangnya. Iya. Berarti ya. Enggak Bapak Bu, tenang aja ya. Tenang aja, saya sudah di sini. Ya. Saya ulangi, bukan kita Bu ya. Mohon bisa konsentrasi. Apakah ada ketika orang diberi sesuatu oleh Allah dirasakan enak, kemudian orang itu menepuk dada membangga-banggakan? Ada. Nggak usah dicari orangnya, pokoknya ada aja. Dua, dibalik.
Apakah ada orang ketika diberi sesuatu yang dirasakan oleh manusia tidak enak, lalu orang itu sangat amat sedih-sedih sekali? Pertanyaan saya, boleh apa tidak? Sebenarnya, tapi realitasnya ada. Kalau jenengan boleh. Ini namanya kita memahami apa syariat kita itu di situ. Ya. Orang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk berkarya, beramal. Tapi dia kadangkala apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketentuan Allah itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau jenengan masih ragu, minta tolong dibaca surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Di kitab itu tidak ada. Surat apa tadi? Ya, iya enak itu orang itu kalau begitu tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Gampang. Pemahamannya juga enak, ya. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Wes. Berarti setiap apa saja yang kita alami itu sebelumnya sudah ditulis oleh Allah apa belum? Sudah. Sebelum peristiwa itu kejadian, tapi manusia itu tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah sangat apa? Mudah. Ya, berarti mulai hari ini dalam perjalanan kita sampai pada akhir kehidupan kita sudah ditulis apa belum? Di mana nulisnya? Kita tahu Lauhul Mahfuz enggak? Enggak tahu kan? Kalau lauhnya dibuang, enggak ada hubungannya dengan gebiarnya di masyarakat itu. Tapi hakikatnya Lauhul Mahfuz itu manusia tidak ada tahu. Itu rahasianya siapa? Allah. Sekarang kalau kita pahami tadi, apa saja yang musibah yang menimpa kamu dan apa yang terjadi bumi itu, di bumi itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Mengapa kok begitu? Lanjut, Mbak. Ya. Ya, terusnya yang 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Monggo. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Iya, terus? Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ya, makanya di awal tadi kan saya tanya, mulai lahir sampai pada hari ini ketika orang dapat kebaikan, kesenangan, ada enggak orang terlalu sangat amat bergembira, menepuk dada? Tapi kalau jenengan cocokkan dengan ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Sebaliknya kalau kemudian sesuatu itu gagal dari kita, sudah sepertinya iya tapi kemudian tidak, ini dalilnya tadi. Makanya sebenarnya non saya wong Jawa itu kadang-kadang sudah ngerti begini-begini zaman dulu tuh, oh nek ngono dorong rezekine. Iya toh? Ada lagi, oh nek ngono dorong jodone. Saya boleh cerita enggak? Belum setengah jam sudah cerita. Ada teman saya itu sarjana kedua-duanya. Ya. Seorang A dan seorang B datang ke saya.
Kedua-duanya menghadap saya. Bilang Pak Naji, enggak teman bilangnya Pak Naji. Saya minta tolong khutbah nikah bisa? Bisa. Kapan? Harinya belum ditentukan, Pak. Oh ya. Terus yang lagi saya tanya, kalau sampean ini sudah disetujui sama, oh disetujui sama orang tua Pak, boleh. Sampean Bu, nah kalau saya bapak saya sudah meninggal, tapi ibu ya setuju, terserah saya. Itu kalau pakai akalnya manusia dan perasaan manusia, seolah-olah tidak ada yang menghalang-halangi kan? Tinggal hariannya kan? Wong saya sudah siap. Qadarullah dalam perjalanannya waktu, yang laki ini nikah dengan orang lain lagi, yang kemudian yang perempuan nikah dengan orang lain lagi. Yang perempuan dapat guru, yang laki dapat bidan. Sampai pada hari ini tanggal 30 ini. Desember 2023, zahirnya duniawinya kedua-duanya baik-baik saja. Punya keluarga baik-baik, sudah menunaikan rukun Islam sampai ke-5, ya, punya rumah, punya kendaraan, punya ini. Padahal saat itu seolah-olah sudah kedua belah pihak ini mau berumah tangga. Tapi Allah menentukan lain. Itu loh, maka orang itu tadi kata surat Al-Hadid tidak boleh berbangga dengan apa yang dia terima, dan orang itu tidak boleh terlalu susah dari apa yang luput dari dirinya. Ya, tanya sama Fatty Ferry, itu bukan tanya saya. Nah ini tetangga saya kok yang dari itu loh Bu, orang ngaji dapat ilmu, ada tausiah dari Quran, dari hadis, selalu dipakai. Tapi kalau kemudian naudzubillah min dzalik, yang ditonjolkan itu akalnya atau nafsunya, bisa enggak karu-karuan hidup itu. Betul ya? Nah, sekarang ini sampai hari ini, sampai nanti kita itu tidak ada di dunia, itu kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Lo porsi kita gimana Pak? Ya porsi kita itu semuanya berikhtiar, mana yang terbaik untuk kita. Nah, dalam kitab ini ditulis urut-urutannya takdir itu Bu ya. Pertama, itu adalah al-ilmu. Apa tadi? Al-ilmu. Wa dzalika bi an tu'mina bi anna Allah ta'ala 'alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Maksudnya al-ilmu itu ilmunya Allah. Allah itu mengetahui segala-galanya, apa saja, baik secara rinci maupun secara global. Fa'alima ma kana wa ma yakunu. Allah itu mengerti apa yang sudah terjadi, dan Allah juga mengetahui apa yang akan terjadi. Kita hanya mengetahui apa yang sudah terjadi, itu pun kadang-kadang kita lupa. Tetapi yang akan terjadi kita tidak tahu. Nah begitu. Maka disitulah ada keyakinan kita tentang takdir Allah itu, yaitu urutan yang pertama al-ilmu. Artinya Allah mengetahui segala-galanya. Ini adik-adik mbak yang masih muda-muda, yang ditakdirkan Allah hari ini belum punya jodoh, berarti sudah ditetapkan enggak jodohnya sama Allah? Udah, cuma kita tidak tahu. Saya sendiri sebagai kepala rumah tangga juga mengalami itu. Saya yakin, hanya saja Allah belum menunjukkan. Gitu loh. Rezeki juga begitu. Ya, perjalanan hidupnya manusia juga begitu. Nah, di dalam Al-Qur'an diterangkan di surat Al-An'am ayat 59. Ya. Ini sehingga orang tidak tahu tentang nasib dirinya, nasib keluarganya, nasib anaknya, nasib orang tuanya.
Semuanya ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Apa Mbak Ria? Monggo. Dan kunci-kunci semua yang Nggih. dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Ya, ada pada di sisi Allah. Surat Al-An'am ayat 59. Mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Kunci-kunci keghaiban itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, tadi ya. Terus tidak ada yang mengetahui selain Dia. ya, terus Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. ya, coba jenengan bersani. Yang di darat ini ada apa saja? Banyak kan? Bisa dihitung oleh manusia? Oh enggak. Tapi rinci detail manusia itu ada berapa, jari-jarinya ada berapa, yang sakit hari ini berapa, yang akan lahir hari ini berapa, manusia tidak tahu. Tapi kalau jenengan bisa memahami, Allah itu loh mengetahui semuanya. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Ya. Siapa yang pernah datang ke Tanjung Perak? Tepi laut kan? Enggak ada hubungannya dengan ini, karena ayat ini menyangkut daratan dan lautan. Kalau orang duduk di pinggir lautan tadi, yang dilihat itu di permukaan laut aja. Ada kapal, itu pun hanya sejauh mata apa? Memandang. Tapi di dalamnya itu ada kepiting enggak kira-kira? Ada ikan yang besar-besar enggak? Di dalam ikan itu ada telur-telurnya enggak? Berapa telurnya? Enggak tahu. Sebenarnya orang itu kalau mengerti itu, maka tingkat kehati-hatiannya orang itu luar biasa loh ya. Iya kan? Tingkat kehati-hatiannya. Sehingga dalam pembahasan kitab tauhid yang berbeda lagi, tingkat khaufnya, rasa takutnya sama Allah itu sangat tinggi sekali. Ya. Nah, jadi rasa takut itu karena dia memahami bahwa Allah itu mengetahui segala-galanya. Fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Kalau manusia terbatas, sudah jelas amat sangat terbatas. Dan kita tidak boleh tidak percaya seperti itu, wong ayatnya jelas. Al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa mengetahui Allah mengetahui ada di darat di laut itu hukumnya apa? Wajib. Nah itu persenjalan di laut ada apa? Ya, begitu. Walaupun ada orang ngomong dalamnya laut bisa diduga, hati orang siapa tahu, itu tidak bisa. Menduga-duga tok. Ya, lanjut Mbak. Bukan hanya itu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Monggo. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Wes, hutan kita itu ada ribuan hektar enggak? Ada puluhan ribu? Oh iya, ditinggal tidur sama orangnya, ada enggak kok daun-daun yang gugur di tengah malam? Ada. Coba jenengan bisa memahami. Masalah begini saja itu diterangkan, diperhatikan oleh Allah di arsy-Nya sana. Hei manusia, jangan dikira loh ya, semua yang di darat, semua yang di laut, sekecil-kecilnya itu, ada udang berapa, udang banyaknya, dan telurnya udang itu masing-masing berapa, itu saya tahu. Loh. Nah di situ loh. Ya, nah, kemudian yang gugur tadi apa mah? Daun-daun yang gugur berapa puluh ribu hektar apa namanya hutan kita. Ada enggak itu kemudian daun-daun yang gugur? Itu kalau daun yang besar-besar, nah yang kecil-kecil. Ya. Lamtoro itu daunnya besar apa kecil? Kecil. Ada kemungkinan gugur enggak itu lamtoro itu daun-daunnya? Nah, sampai di situ orang beriman tadi.
Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Apa saja termasuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu, biji-bijian itu. Wis, jadi satu yang kita fahami bahwa urut-urutannya proses takdirnya itu dimulai daripada al-ilmu. Yang kedua adalah al-kitabah, tulisannya Allah. Loh kok pakai bahasa al-kitabah, kok tulisan seperti tulisannya manusia saja. Nah, kita tidak boleh menyamakan, ya. Tulisannya Allah tidak boleh disamakan dengan tulisannya siapa? Manusia. Saya tanya, ada enggak Allah menyebut bahwa Allah itu punya kursi? Halo? Sama enggak dengan kursinya manusia? Terus gimana? Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi disebut kursi enggak? Itu loh, wasi'ah. Nah, udah biarkan aja, saya enggak mau membahas itu. Ya. Contohnya saja. Karena di sini ada tulisan, lah tulisan, lo kan sama Pak, sama enggak, jangan disamakan, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apa-apa dan siapa-siapa. Jadi keyakinan kita mengenai takdir, yang kedua al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah, kehendaknya Allah. Berarti Allah punya kehendak enggak? Tentang kita, tentang anak kita, tentang keluarga kita, tentang masyarakat kita, tentang bangsa dan negara kita. Punya kehendak? Diketahui oleh manusia? Nah, yang terakhir yaitu al-khalqu. Ya, wama ya fama min syai'in fis samawati wala fil ardi illallahu khaliquhu wa malikuhu wa mudabbiruhu. Yang terakhir itu kejadian. Nah sekarang saya tanya, antara ilmunya Allah, tulisannya Allah, kehendaknya Allah, dengan kejadian yang Allah timpakan, yang diketahui manusia yang mana? Kejadian. Sehingga orang itu bisa mengatakan, oh kalau begitu sudah takdirnya siapa? Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kapan hari sudah saya beri contoh ketika membahas di beberapa begitu. Ada orang beli HP ya, harganya mahal 15 juta. Ada enggak HP yang harganya 15 juta? Sehari dua hari dibuat mainan sama anaknya atau cucunya. Tiba-tiba kemudian dimasukkan di ember yang ada airnya, dicuci maksudnya. Saya tanya, senang apa tidak senang? Senang, senang goro sampean. Nah senang toh? Baru beli 2 hari, harganya 15 juta, dibuat mainan, kemudian dimasukkan di air. Nggak senang toh? Mangkel toh? Benar apa tidak? Kira-kira anak kecil tadi diapakan? Ya. Kalau jenengan memahami takdirnya Allah, wong ini sudah kejadian, terus gimana kira-kira? Mana HP-nya mama kemarin? Itu mah tak masukkan di air mah. Oh, pinter, qaddarallah. Orang seisi rumah itu memarahi anak itu, bahkan dicetot ya, dicetot. HP-nya bisa balik nggak? Enggak, terus untuk apa? Ini latihan, saya juga latihan. Ketika ada masalah-masalah begitu, saya beri contoh, tapi jangan meniru saya ya. Saya karena
memahami ini yang pertama kali membaca hadis-hadis dan ayat-ayat itu. Sehingga saya sendiri berusaha untuk apa? Sesuai dengan sikap itu. Boleh tak cerita nih? Anak saya kuliah di Jakarta. Lulus, ijazahnya dibawa pulang. Waktu wisuda kita semuanya ke sana, sekeluarga. Ikut menghadiri. Senang kan? Ya. Ijazahnya dibawa pulang. Karena dia mau sekolah lagi di S2. Ijazahnya difotokopi, dimasukkan di tas, jadi satu sama pakaiannya, bawa ke Jakarta. Tasnya hilang ijazahnya. Ijazahnya baru berumur 1 bulan di rumah. Pagi-pagi jam 6 telepon saya, Pak, ijazahnya hilang, tasnya, semua pakaiannya dan sebagainya. Pagi jam 6 baru turun kereta. Ya, mau tak marahi? Semarah-marahnya, bisa balik nggak ijazahnya? Di sini sepertinya berontak, tapi di sini harus sesuai dengan ini. Wes ndak apa-apa, wong ijazah saja. Kamu lapor polisi minta surat kehilangan, nanti kan diganti sama fakultas. Wong sudah kehilangan, sudah terjadi. Kita mau apakan? Iya kan? Itu loh, manusia itu tahu yang kejadian aja. Coba. Maka kata Allah tadi dalam surat apa tadi? Al-Hadi tadi ya. Supaya kamu tidak berbangga terhadap apa yang Allah berikan tentang kebaikan tadi, tapi kalau ada sesuatu yang tidak baik, yang luput daripada kamu, supaya kamu tidak terlalu apa? Susah. Saya tanya, kira-kira orang kemudian bisa mengimplementasikan ayat itu, pikirannya menjadi teduh enggak? Enak enggak? Itu terapi spiritual apa bukan kira-kira? Oh, luar biasa. Itu loh iman sama Allah. Cuma yang akan datang, tadi sudah bolak-balik disebutkan, hari ini sampai kita mati tidak tahu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bab yang 57 dulu Mbak Lisa, Mbak Lia ya. Ada 3 poin yang harus dilakukan Bu, yang akan datang yang manusia itu tidak tahu. Ya. Apa yang dilakukan yang kita itu tidak tahu? Ya. Pertama, ikhris ala ma yanfa'uka. Apa saja yang bermanfaat kamu lakukan. Ya. Bab 57. Ya, andai kata. Tapi saya mencari di situ. Ya. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizan. Fa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya. Ada Mbak, ketemu Mbak? Ada yang terakhir. Nggih, nyondolong, monggo. Itu Bu yang akan datang Bu. Yang hari ini sampai kita itu dipundhut sama Allah itu loh. Apa saja yang menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo Mbak. Riwayat Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu. Nah, yang akan datang yang bermanfaat apa? Apakah kesehatan? Apakah itu kemudian status sosial, ya, jabatan, misalkan begitu. Kalau orang meraih jabatan, apakah itu kaitannya dengan keuangan dan sebagainya? Maka semuanya ikhtiarkan secara sungguh-sungguh. Boleh enggak Bu? Paling gampang semua orang butuh apa? Kesehatan. Ikhtiarkan supaya kita itu apa? Sehat. Umur itu cuma angka-angka saja. Setelah 51, 52, setelah 61, 62, betul ya? Ya. Yang penting kita semuanya diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya naudzubillah min dzalik, ada kalanya orang itu usianya baru 50 tapi kondisinya seperti 60. Mohon maaf. Ada enggak begitu kira-kira?
Ada sebaliknya, orang itu sudah 70 tapi staminanya masih seperti 60. Karena umur itu angka-angka saja. Nasihatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtiarkan apa saja yang bermanfaat. Boleh, itu bagian dari kita, itu porsi kita. Begitu ya. Orang itu bisa dinaikkan setinggi-tingginya derajatnya sama Allah, sama-sama kita tidak tahu yang ke depan. Yang kedua, monggo Mbak, tidak ada nomornya, diberi nomor menurut pengertian. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Iya, wasta'in billah, mohon pertolongan sama Allah. Iya, ini ada nggak yang sudah 70 usianya maksud saya? Berarti sudah tua gitu loh. Iya kan? Pikirannya itu minta tolong, ya Allah berikan aku sampai 80, boleh nggak? Boleh. Itu kalau umur. Yang 50, ya Allah berikan aku sampai 60, karena sama-sama kita tidak tahu kan? Minta sama Allah. Nanti kalau sudah 80, ya Allah, 90, ya Allah gitu. Ya. Jadi cucu nih, ndane yo eleke. Serahkan saja sama Allah gitu loh. Ya, jangan merasa bisa sendiri, karena kita ini orang yang beriman sama Allah. Ini jenengan ya, itu punya pengalaman spiritual, rohani. Kok iso ya? Nah begitu kan ya. Bidang apa? Ya mungkin sekolah, mungkin ini, mungkin itu. Kok iso ya? Itu kan. Ya iso mengenai kok iso. Waktu itu belum ada tulisan di WA pakai bahasa Arab. Kok iso itu belum ada. Kok iso? Bapak coba lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sukses secara zahir di dunia ini ya. Itu kadang-kadang dulu riwayatnya pada waktu dia sekolah SD, SMP, SMA, itu orang di bawah. Tapi bisa apa? Status sosialnya naik. Maka minta pertolongan sama Allah. Makanya Bu, orang yang tidak berdoa, tidak memohon, tidak minta kepada Allah, namanya orang apa itu? Sombong, mustakbirun. Ya. Orang yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, namanya halo? Saya mau tanya-tanya yang lebih banyak sungkan saya itu. Kalau orang tidak mohon, tidak minta, tidak berdoa kepada Allah, namanya mustakbirun, seolah-olah dia bisa sendiri, betul ya? Tapi kalau memohon kepada Allah, minta kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, berarti mendua orang ini, namanya apa? Musyrik. Ya. Cuma saya tidak ngomong jangan mendua, jangan begini, mendua jangan, ya, enggak. Ngerti maksudnya? Loh, enggak, menyembah Allah itu satu-satunya, betul ya? Jangan apa? Mendua. Sampai ini gak nyambung ya gak cerdas. Ya, itu ya namanya musyrik orang itu, nggak boleh kita itu. Saya ulangi, Nabi tadi memberikan nasihat kepada kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jenengan dan saya dinasihati. Pertama, ikhris ala ma yanfa'uka, yang bermanfaat kamu usahakan. Itu porsi kita. Yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan sama siapa? Allah. Berikutnya Mbak Lia, monggo. Serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Iya, wala ta'jizan, jangan bersikap lemah. Ya, pesimis, merasa tidak bisa, merasa tidak mampu. Optimis, itu yang diajarkan oleh apa? Syariat Islam, oleh kita semuanya. Jadi kalau putranya panjenengan mah bisa tambah nanti saya begini, bisa gitu loh. Diajari begitu, Allah Maha Kuasa.
Kalau 3 modal itu sudah kita sinergikan, kita jadikan satu di dalam diri kita sekarang dan yang sampai nanti kita dipundhut, ya, yang bermanfaat sudah diupayakan, minta pertolongan sama Allah sudah, pikirannya sudah padang, positif thinking kepada Allah, pikirannya yang optimis. Hasilnya bagaimana? Lanjut Balia, monggo. Apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, Ya, fa in asabaka syai'un, kalau kamu terjadi ada sesuatu yang tidak disukai, kegagalan ini itu dan sebagainya. Lanjut. janganlah kamu berkata, Tidak boleh berkata apa kata Rasulullah? seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu. Fala taqul lau inni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Janganlah kamu mengatakan, wah andai kata saya dulu begini hasilnya tidak begini. Jangan. Itu nasihat luar biasa buat kita semuanya. Orang punya duit ya, mau investasi, mau bisnis, duitnya pas-pasan 2 miliar. Lah wong enggak ada duitnya aja kok ya. Wong ini karangan saya, kan boleh saja toh. Ini mau bisnis bidang apa ya? A apa B apa C? Menentukan bagian B misalkan begitu. Lalu ternyata gagal. Ya sudah, wong sudah dilewati kok. 3 hal modal tadi sudah dipakai. Sudah dihitung, sudah dikalkulasi, sudah dipelajari. Sudah tanya orang yang punya pengalaman di bidang itu, tapi hasilnya kemudian di tengah jalan tidak, sudah lewat. Tidak boleh, wah andai kata dulu saya begini hasilnya begitu. Fala taqul lau inni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Kalau tidak boleh ngomong begitu, kata Rasulullah, apa terapinya? Monggo, Pak. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah. Wah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Enak kalau orang punya pikiran begitu tadi. Ya. Nah, makanya tadi saya sebutkan start mulai sekarang tanggal 30, kalau hitungan tanggal 30 Desember sampai nanti kita tidak ada. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Lakukan yang 3 hal itu tadi. Umur katakanlah, tidak ada yang tahu. Tapi menjaga kesehatan bagian dari porsi kita. Betul ya? Ada enggak sekian jamaah ribuan orang pas taklim pengajian, tiba-tiba sampai di rumah jamaahnya meninggal? Ada? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang. Wis terserah saja Allah memberi berapa, baik ustadznya maupun jamaahnya sama saja kan? Iya. Ya, lah ustadz kok ngomong gitu ya, itu kan intermiso aja ya. Oleh karena itulah panjenengan dan saya itu diingatkan ketika ada orang dapat musibah, sesuatu yang tidak enak, ada kemungkinan orang itu 1 di antara 4. Berapa tadi Bu? Pilih yang mana? Saya malah tidak konsentrasi ke situ. Saya urut mulai dari yang nomor 4 ya. Nomor 4. Untung tidak sampai 4. Iya, saya ulangi, ketika ada sesuatu yang Allah timpakan kepada manusia, yang kita pahami sebagai takdirnya Allah, yang nasihatnya Rasulullah untuk kita tadi sudah kita pedomani, sikapnya manusia itu bisa kemungkinan 1 di antara 4 sikap. Yang nomor 4 adalah as-sukhtu, orang itu menggerutu, gerundel. Karena sesuatu yang tidak enak ditimpakan manusia tadi, yang dialami manusia tadi. Ya. Itu nomor 4. Naik nomor 3 adalah as-sabru. Apa? As-sabru.
sabar. Sabar itu minimal orang itu tidak ngerundel, tidak mengungkapkan dalam bentuk hati, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk perbuatan. Itu as-sabru. Siapa yang hafal begini? As-sabru kasibri murun fi madzaqatihi. Terusnya? Gak tahu mondok berarti. As-sabru kasibri murun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu pahit, seperti minuman dan makanan yang pahit. Zaman dulu di desa diterjemahkan Butrawali katanya. Benar nggak itu? Tapi akibat daripada orang sabar itu lebih manis dibandingkan madu. Tapi sabar itu ada macam-macamnya. Ada sabar menjalankan perintahnya Allah. Ini jenengan rawuh di sini ikut taklim, ikut pengajian. Kalau punya data, tanggal sekian ikut ngaji, tanggal sekian. Nanti pada terus sekian puluh tahun punya catatan. Saya sudah taklim sekian kali. Itu kalau tidak sabar, repot-repot datang, repot sedikit tidak datang, repot sedikit tidak datang. Tidak bisa mengumpulkan angka puluhan bahkan sampai ratusan. Ngerti maksud saya? Sabar menjalankan perintahnya siapa? Allah. Saya beri contoh, bukan kita. Di pojok di masjid sana itu ada begini, as-salatu khairum minan naum. Udan gerimis. Enak mana tidur sama ke masjid? Kalau enak ke masjid, goro sampean. Yang saya tanyakan tadi apa? Enaknya, kalau enaknya ya enak tidur kan. Tapi kalau orang itu dengan gigih, wes ndak apa-apa bu, saya payungan, wong dekat aja. Terus nanti lain kali begitu, berarti bapak ini bisa mengumpulkan angka sampai puluhan, sampai ratusan. Ndak ada yang gudang, ndak ada yang kosong. Nikmat. Ngerti maksud saya? Berarti ini hasil daripada sabar itu tadi. Tapi ketika dia menjalankan perintahnya Allah itu kelihatannya pahit, tapi akhir daripada hasilnya itu menjadi apa? Manis. Dibandingkan apa tadi? Madu. Madu yang mana Pak Ustadz? Yang madu yang di tangan kananmu itu. Enggak, saya ini mancing-mancing tok, tapi ternyata jenengan itu lebih hafal dari saya gitu-gitu itu Mas. Jadi saya ulangi, orang itu kalau Allah menentukan sesuatu yang naudzubillah dirasakan tidak enak, ada kemungkinan manusia itu satu di antara 4. Satu adalah gerundel, menggerutu, as-sukhtu tadi. Yang kedua tadi apa? As-sabru. Naik lagi yang nomor 2, ridho. Waduh, itu ukuran jenengan, ukuran saya itu sabar sudah bagus enggak itu? Bagus Bu ya. Padahal di atasnya sabar masih ada apa itu? Ridho. Ridho itu berarti orang itu enggak ada masalah dengan Allah, dan Allah juga enggak ada masalah dengan orang itu. Sangat amat ridho sekali. Ya. Ada seorang ibu zaman Nabi itu yang di perang Uhud, kalau tidak salah baca saya itu ya. Ya, di Rohiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, riwayat hidupnya Nabi itu. Seorang ibu, ya enggak tahu usianya berapa, seusia panjenengan barangkali. Suaminya meninggal di perang Uhud, bapaknya meninggal di perang Uhud. Kemudian saudaranya meninggal. Susah, manusiawi kalau susah. Tapi ketika ketemu sama Rasulullah, orang itu diomongi begini, ibu tadi, wahum rufaqa'u fil jannati ya Bu, mereka itu sudah berteman semuanya di surga. Ganti ngomongnya Bu, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah. Nabi, kalau begitu kami ridho Nabi, kami ridho.
ukurannya panjenengan, ukuran saya belum sampai ke situ. Betul Bu ya? Ini mak-mak zaman Nabi, enggak tahu mak-mak zaman now. Bisa latihan tadi, diberi motivasi, diterangkan ini dan seterusnya. Ketidakberdayaan manusia dan kuasanya Allah itu sampai di situ. Maka orang yang dapat musibah tadi yang dirasakan tidak enak, kata Rasulullah SAW, ya, kata penulis kitab Tauhid ini berdasarkan hadis-hadis, yang paling tidak baik tadi adalah menggerutu. Nomor 3 tadi adalah as-sabru. Nomor 2 tadi apa? Ridho. Yang paling tinggi, ayo, asyukru, bersyukur sama Allah. Oh, kalau begitu ucapan dan ungkapan alhamdulillah ala kulli hal itu sudah ditulis di mana-mana itu biasanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ketika ada musibah tidak alhamdulillah. Waduh, suka enak blas ngene iki lho. Ya apa sih? Jarene alhamdulillah Mas Bro gitu loh. Tapi sampean menggerutu. Ini loh Bu, enaknya orang kumpul di majelis taklim itu ya. Teman-teman sahabatnya solihah semuanya, ya kan? Iya. Siapa tahu nanti kalau kita ikhlas itu Allah mentakdirkan kita ini semuanya sak keluarga itu bisa reuni di surga. Sekarang di mana-mana amin itu tambah kenceng gitu. Ya. Masya Allah ya. Jenengan di rumah, saya di rumah juga tidak dapat tausiah kayak begini, tidak dapat silaturahim, ya, tidak dapat ilmu. Sekarang kita kembali ke bab yang 60 tadi. Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan apa? Walladzi nafsi Ibnu Umar biyadihi law kana li ahadi mithlu khudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu wa minhu hatta yu'mina bil qadari. Ya. Apa Mbak Lia terjemahnya? Sepintas ya. Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dia mengatakan demi Allah, ya. Lanjut Mbak. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada qadar. Ya. Lah kita punya emas sebesar gunung Uhud aja rasanya tidak mungkin. Tapi ini andai kata orang itu punya sebesar itu lalu diinfakkan semuanya fisabilillah, tidak akan diterima sama Allah kalau dia tidak beriman pada apa? Takdir. Maka tadi saya katakan tamunya Rasulullah sama Sayyidina Umar tadi, yaitu Malak Jibril yang mengajarkan agama, lalu dijawab oleh Nabi, iman itu salah satunya adalah beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang tidak. Nah ini mengatakan begitu. Apa namanya Abdullah bin Umar itu? Demi Allah salah seorang di antara kalian andai kata memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu diinfakkan fisabilillah, tidak akan diterima kalau tidak beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang tidak baik. Tsumastadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar apa pikirannya tadi, ucapannya tadi, dawuhnya tadi didalili pakai hadis. Monggo Mbak. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Iman yaitu hendaklah Anda beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruk. Ya.
Sekarang kita lanjut, Bu. Mulai lahir sampai hari ini tanggal 30. Ini sudah pertanyaan berkali-kali. Pertanyaannya begini, apakah ada rezeki kita itu yang ketukar sama orang lain? Nah, 2, apakah nasib kita itu ada yang ketukar sama orang lain? Oh, gak temenan ngono kita. Enggak toh? Berarti semuanya yang dirasakan ini harus disyukuri, dan inilah salah satu daripada nasihat seorang sahabat kepada anaknya. Ya. Siapa nama anaknya? Itu siapa sahabat tadi? Sahabat itu namanya Ubadah bin Somit, di kitab itu Mbak Lia ada. Jenengan dan saya itu sebisa-bisanya kalau memberi nasihat kepada putra-putrinya itu juga pakai dalil. Ini sahabat meniru sahabat, memberi nasihat anaknya berkaitan dengan takdir itu pakai dalil. Coba saya sebutkan. Ini ya sahabat mesti benar ya. Apa namanya dalam ini mesti sudah sudah diukur sesuai dengan dawuhnya Nabi. Ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa bahasa Indonesianya Mbak Lia? Wahai anakku. Hai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Berarti iman ada nikmatnya apa enggak? Ada. Orang sholat ada nikmatnya apa enggak? Ada. Masya Allah. Jangan sudah pernah merasakan nikmatnya sholat? Ya, pernah. Belum pernah? Pernah lah Ustaz. Mau sekali tempo sholat yang temenan gitu. Ya enggak mau setiap hari ya sudah apa? Setiap hari sholatnya sudah temenan kan? Nikmat itu hanya bisa diceritakan, tapi yang merasakan dirinya sendiri. Tak kasih contoh, misalkan ini murid di kelas, misalkan anak-anak ternyata durian itu rasanya enak, ada manisnya, ada gurihnya. Ada durian itu yang bijinya kecil tapi kemudian isinya besar. Itu nikmat sekali. Coba saya tuliskan rasanya durian ya. Mau diapakan tadi? Rasanya durian sama Pak gurunya mau diapakan? 1, rasanya durian itu manis. 2, gurih. 3, jika sudah dimakan lalu orang itu gele-gelean mesti keluar lagi. Saya tanya, jenengan saya tanya, muridnya sudah bisa merasakan durian? Gimana anak-anak? Sudah terasa enggak duriannya? Ini Pak gurunya gimana itu? Loh enggak, itu yang saya ceritakan tadi loh, ya. Gimana caranya muridnya itu supaya bisa merasakan durian? Belikan durian, suruh ngincipi. Gitu loh maksud saya. Bingung? Enggak toh? Jadi kenikmatannya rasa itu adalah orang itu sendiri yang merasakan. Yang lain bisa memberi keterangan, memotivasi saja, tapi hakikat merasakannya orang itu sendiri. Maka Ubadah bin Somit tadi memberikan nasihat kepada anak, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Diulangi lagi Mbak Lia, monggo. Hai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Terus? Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Makanya tadi saya tanya, mulai lahir sampai tanggal 30 Desember 2023, ada enggak rezekinya Allah itu yang ketukar? Enggak ada. Ada nasibnya yang ketukar? Enggak ada juga. Maka Ubadah itu memberi nasihat kepada anaknya, kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman sebelum kamu mengerti bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah kena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain, dan apa yang sudah ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Itu nikmat luar biasa.
Sehingga tidak ada ucapan-ucapan begini, itu dulu mestinya jadi istri saya loh, enggak ada. Itu dulu mestinya jadi suami saya loh, enggak ada. Mohon maaf, bukan panjenengan, tapi sayup-sayup kalimat itu masih kita dengar enggak? Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Orang tua memberi sama anaknya, kamu dulu tak dapatkan, dapat sana, enggak mau, salahmu sendiri. Ada enggak kira-kira begitu? Ada orang ngomong gitu? Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Di luar ya. Nanti ajak ke masjid semuanya supaya enggak ngomong gitu. Iya, enggak boleh ya sudah. Apa yang sudah ditetapkan Allah kena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain. Dan apa yang sudah ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Ya sudah. Masya Allah, ternyata kita ini perlu dinasihati oleh Quran dan hadis. Betul Bu ya? Dibacakan oleh para asatid, para ustadz, para kiai di mana-mana. Lah kok ada orang yang tidak memperhatikan Quran hadis itu loh? Ada enggak kira-kira? Tapi jenengan ini termasuk memperhatikan apa enggak ya? Oh. Kenapa? Oh, enggak bisa. Nanti ada pembahasan lain tuh. Ya, sama, enggak boleh. Itu wasilah saja, manusia itu membantu boleh. Itu sudah saya terangkan di bab 42 waktu itu. Cuma ya sudah 42 sudah lupa. Ya. Iya, illa min ba'di sama. Wes, mengapa kau Ubadah bin Somit tadi bisa memberi nasihat kepada anaknya seperti begitu? Lanjut Mbak Lia, monggo. Aku telah mendengar Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah dawuh. Nah, apa dawuhnya Rasulullah? Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah kolam atau pena. Ya, mengapa kok digambarkan kayak begini? Karena keterangan hadis ini untuk manusia. Lah manusia itu bisa memahami kalau seperti diterangkan begini, kolam itu adalah alat yang dipakai untuk apa? Nulis. Oh, kalau begitu nasib saya sudah ditulis, kan begitu kan? Karena itu untuk manusia. Apa hakikatnya itu tulisannya Allah itu begitu ya, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Lanjut Mbak. Lalu Allah berfirman kepadanya, Nggih. tulislah. Uktub, tulislah wahai kolam. Jawabannya kolam? Ia menjawab, wahai Tuhanku, apa yang harus kutulis? Ya Rabbi wa madza aktub, apa yang harus saya tulis? Kok saya disuruh nulis itu loh? Hadis ini untuk manusia sehingga diberi gambaran kayak begitu. Jawabannya Allah, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Masya Allah. Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saa'ah. Tulis semua kejadian mulai hari ini sampai kiamat. Nah, tapi tidak ada yang tahu itu tadi. Maka jangan diingkari takdirnya siapa? Allah. Wallahu a'lam. Kali ini tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair al Ustadz Dr. Andes Naji Ihsan, dan kepada para ummah